Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Nggak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya, Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi. Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana. Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Kalong atau kelelawar termasuk hewan nokturnal yang lazim ditemui di goa atau hutan lebat. Namun, ketika berkunjung ke Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, kita akan menjumpai ratusan kelelawar jumbo yang bergelantungan pada pohon asam di pusat perkotaan. Sejak zaman dahulu, masyarakat Kabupaten Sopeng sering mengaitkan kalong dengan pertemuan jodoh dan bencana alam yang akan terjadi ketika kalong tidak kembali ke pohon 1 kali 24 jam. Kepercayaan masyarakat terkait keistimewaan kalong menjadikan kalong ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2006 tentang pelestarian burung kelelawar. FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita tuntaskan untuk sampai di sini kebersamaan kita di program acara yaitu Panorama Kota Dayeng. Sekarang kita jelang jam 7 ya untuk mengikuti program acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai.
Kabarana Pro 4. Sobat Budaya, Pulau Seribu Penyu adalah salah satu destinasi menarik di Taman Nasional Wakatobi Indonesia yang terkenal dengan upaya konservasi penyu. Pulau ini menjadi rumah bagi berbagai spesies penyu, termasuk penyu hijau atau penyu sisik yang menjadikannya lokasi penting untuk perlindungan. Dan pulau ini juga dikelilingi oleh terumbu karang yang kaya akan kehidupan laut, menjadikannya tempat yang sempurna untuk menjelajahi keindahan bawah laut. Demikian Kabarana Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
104 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.
Makassar. Hey yeah yeah, hey yeah 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 yeah. Joget joget na hey joget deng jali. Ale sai cini tawa deng jali ya joget joget. Amakala aseng tawa na cini deng jali joget. Hey yeah yeah deng jali. Kelong-kelong na hey dangdut Makassar. Asik, asik, asik. Kelong-kelong na hey dangdut Makassar. Joget-joget na hey joget deng jali. Kelong-kelong na si Pak Mamo, joget-joget si Pak Kengang. Apa karan nuran nuri lalang hati. Deaki lusa nyawata. Asik, asik, asik. Deaki lusa nyawata. Deaki dondong nyawata. Maiki kan mea joget-joget. Kelong-kelong na Makassar. Joget-joget na deng jali. Insya Allah tak muri-muri ngesengki. Maiki kan mea sengak kelong-kelong. Maiki kan mea sengak joget-joget. Hey yeah yeah deng jali. Kelong-kelong na hey dangdut Makassar. Asik, asik, asik. Kelong-kelong na hey dangdut Makassar. Joget-joget na hey joget deng jali. Kelong-kelong na si Pak Mamo, joget-joget si Pak Kengang. Apa karan nuran nuri lalang hati. Deaki lusa nyawata. Asik, asik, asik. Deaki lusa nyawata. Deaki dondong nyawata. Maiki kan mea joget-joget. Kelong-kelong na Makassar. Joget-joget na deng jali. Insya Allah tak muri-muri ngesengki. Maiki kan mea sengak kelong-kelong. Maiki kan mea sengak joget-joget. Hey yeah 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 yeah. Kelong-kelong na hey dangdut Makassar. Hey yeah yeah, hey yeah 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 yeah. Joget-joget na hey joget deng jali. Ale sai cini tawa deng jali ya joget-joget. Amakala aseng tawa na cini deng jali joget. Hey yeah yeah deng jali.
Mozaik Budaya. Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang rasanya untuk pagi hari ini kembali menyapa Anda sahabat budaya di edisi hari ini, Rabu tanggal 19 Februari 2025. Tidak terasa mini sahabat budaya kita memasuki bulan suci Ramadan ya. Kalau bulan suci Ramadan itu biasanya sahabat budaya, banyak sekali mini yang mau dipersiapkan bulan suci Ramadan. Tapi kita tidak membahas bulan suci Ramadan, nanti sebentar. Acara Paribasa kali ini kita akan membahas terkait dengan apa harapan tak terkait pelayanan posyandu. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu informasinya terkait dengan topik ini sahabat budaya. Ini pelayanan terpadu. Posyandu era baru di Kelurahan Paropo diresmikan Wali Kota Makassar di masa akhir jabatan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto meresmikan posyandu di era baru di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang pagi tadi. Muhammad Ramdan Pomanto didampingi oleh Ketua TPPKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kepala Puskesmas Kecamatan Panakukang, Lurah Lurah Paropo maksud kami, Camat Panakukang dan tokoh masyarakat lainnya. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengapresiasi inisiatif pemerintah Kelurahan Paropo karena memanfaatkan dana kelurahan dengan hal yang positif. Menurutnya, pendirian posyandu era baru ini sangat strategis karena berperan penting di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam peningkatan kesehatan ibu dan lansia. Sementara itu, Lurah Paropo Hakiruddin Ahmad mengatakan pendirian gedung posyandu ini menghabiskan dana sebesar 90 juta rupiah dan membutuhkan waktu pengerjaan selama 14 hari. Ia berharap agar gedung posyandu era baru ini bisa dimanfaatkan dan dijaga oleh masyarakat. Baik sahabat budaya di 0811 400 9250. Ini terkait dengan apa harapan tak terkait pelayanan posyandu di 0811 400 9250. Sebelumnya kusapa-sapa dulu tahu untuk sahabat budaya yang biasanya mendengarkan, biasanya monitor program acaranya Paribasa. Kita informasikan juga bahwa siaran Tongki ini melalui FM 92,5. Selain itu kita juga siaran langsung di Facebook
Pro 4 RRI Makassar ya. Jadi yang penasaran dengan acara Bari Basa silahkan menonton di Facebooknya Pro 4 RRI Makassar. Atau bisa nonton juga di YouTube-nya, kita siaran langsung juga di YouTube-nya RRI Pro 4 Makassar ya. Jadi selain kita dengarkan juga di FM maupun siaran langsung, kita juga bisa didengarkan di RRI Digital. Oke, sahabat budaya, sebelumnya saya menyapa-nyapa dulu sahabat beta, tapi muka minum dulu nih. Oke, 0811 400 9250 yang biasa nelpon ini ada Pak Jono yang ada di Barukang. Selamat pagi Ki, semangat menjalankan aktivitas tak. Selain itu saya mau menyapa juga ada Pak Hamsa yang ada di Pampang, Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau, dan ada juga Pak Mustahan di Cenderana Maros, Ibu Nur di Maros, Pak Asis di Maros, Pak Saleh di Rapokaling, Pak Hanafi apa kabar Ki? Gimana kabar tak, sehat Jiki? Pak Hanafi di Pasar Terong, ada juga Ibu Sudarsia yang biasa berkomentar di siaran langsung Facebook Pro 4. Ada juga Ibu Fatmawati, silakan Ki menelpon Bu Fatmawati. Pokoknya semuanya mi deh di 0811 400 9250 ditunggu atensi tak sahabat budaya. Silakan yang ingin menanggapi topik kita ya di pagi hari ini. Bisa Ki menelpon juga melalui WhatsApp-nya Pro 4. Tapi ku sambungkan dulu WhatsApp itu. Ini kayaknya tidak nyambung nih. Sobat budaya, silahkan sekali lagi di 0811 400 9250 ya. Saat ini mungkin disibukkan dengan aktivitas, tapi walaupun disibukkan dengan aktivitas, tetap tongki ini di program acaranya Bari Basa. Untuk ramaikan program acaranya Bari Basa ini di 0811. Iya, Ibu Fatmawati ini kayaknya menelpon nih, tapi jangan tunggu dulu. Bagaimana caraku ini terima ini telepon tak, belum ku aktifkan WA-nya di sini di komputerku. Lagi dulu ku kasih sambungi dulu. Bagaimana ceritanya ini? Keluar dulu. Oke, di 0811 400 9250 ya. Ini nyambung mini WhatsApp-nya Pro 4. Boleh menelpon ini Bu Fatmawati yang ada di Goa. Yang tadi menelpon. Iya, silakan di. Apa kabar juga tahu Bunda Cina yang ada di Baru. Assalamualaikum. Kelong Tarong.
Wawa, apa nih Wawa? Wawa ini apa Bunda Cida? Wawa baru ingat ada pada Kelontaro. Oh, wah ini. Masih nak Kelontaro, anu tadi malam ini kapan? Anu tadi malam ini nano. Oh, oke. Silakan di 0811 400 9250 langsung aja kita akan terima telepon. Kenapa tidak muncul kini? Penelpon muncul ki dia di telepon HP tapi tidak muncul ki di aplikasi ya. Di aplikasi telepon tak ini. Ngapa nak kule? Aduh, nggak bisa nyambung kayaknya ini. Oke, 0811 400 9250 ya sahabat budaya. Nelpon begitu telepon biasa karena ngapa tidak bisa ini nyambung di aplikasiku. Oke deh, sembari menantikan atensi tadi 0811 400 9250. Nuasenjin yo kalenu muri nu andile saroma pa bendron ritinapa angiran aku nuasenjin yo kalenu andi anjo irana iranyawanu Saroman nukung ripa maiku Mapilan nasi Lusa nyawaku Lonu makanan dilek, lonu mapau baule Tene erana Lonu anjal lingkamase ano do kiri papai Papa jangan nyawa Ampe nu baule si turuk kanan nu Tena rapana Lapiri panggaukannu, lapiri panggarakannu Masa galaya Apa mau gau Oleh sumanga pacarina batarayang Naimi tau lau pak nusi jodohan Inai armi salah Apa mau gau Oleh sumanga pacarina batarayang Naimi tau lau pak nusi jodohan Inai armi salah Nuasenjin jo kalenu andi Anjo iran nyawanu Saroman nukung ripa maiku Mapilan nasi Lusa nyawaku
anjali kamase anu do kiri papai papa jangan nyawa ampe nu baule si turuk kanan nu tenarapana lapiri panggaukannu lapiri panggarakannu masa galaya apa mau gau oleh sumanga pajarina batarayang naimi tahu lau pak nusi jodohan inai arni salah apa mau gau oleh sumanga pajarina batarayang naimi tahu lau pak nusi jodohan inai arni salah wasinjinjo kalenu wasinjinjo kalenu andi anjo eran nyawanu saromanu kumri pak maiku mapilan nasi lusa nyawaku. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, masih dalam program acara kita Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Ini saya coba-coba kasih nyambung di WhatsAppnya Pro 4 ya. Untuk terima telepon melalui WhatsApp ini kayaknya tidak tersambung-sambung ki sahabat budaya. Iya. Tapi kita berusaha gimana caranya biar nyambung ya. Oke, 0811 400 9250. Silakan yang ingin berpartisipasi di program acara kita, acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Untuk layanan teleponnya kita aktif ya sahabat budaya. Oke, ini ada Bunda Cida, tawana bilang Bunda Cida. Bunda Cida, cantik banget nih, bajunya warna biru luar biasa, cantiknya sayang. Wih, makasih Bunda, sehat selalu untuk Bunda Cida yang ada di Baru ya. Untuk yang lainnya juga kita masih tunggu di 0811 400 9250. Ini membahas terkait dengan apa harapan tak terkait pelayanan posyandu, karena yang seperti kita biasa alami ya sahabat budaya ya, kalau dibilang pelayanan posyandu itu ya rata-rata bagus Ji sebenarnya, tapi mungkin ada menurut tak yang kurang, silakan Miki di 0811 400 9250. Karena ini kan peran posyandu untuk bayi hingga lansia, jadi lansia juga bisa tonji sahabat budaya. Kupikir saya tuh kalau posyandu cuma untuk bayi, ternyata lansia bisa tonji di. Oke, kita coba terima telepon dulu. Halo, Bari Basa. Iya, sayang sekali putus ya. Oke, 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita terkait dengan pelayanan posyandu ya, bagaimana harapan terkait pelayanannya. Karena baru-baru ini ya Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto meresmikan posyandu era baru di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang.
Jadi Muhammad Ramdan Pomanto didampingi oleh Ketua TPPKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kepala Puskesmas Kecamatan Panakukang, Lurah Paropo, Camat Panakukang dan tokoh masyarakat lainnya. Dalam sambutannya Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, dia mengapresiasi bahwa inisiatif pemerintah Kelurahan Paropo karena memanfaatkan dana kelurahan dengan hal yang positif. Ya. Nah, untuk sahabat budaya mungkin punya harapan terkait dengan pelayanan posyandu. Oke, silakan. Ini mohon maaf ini kayaknya layanan telepon tak di 0811 untuk WhatsApp ya. Ini kayaknya nggak bisa nyambung ya. Ini saya sudah berusaha bagaimana caranya supaya bisa nyambung layanan teleponnya kita, tapi kayaknya nggak bisa. Ince sudah berusaha untuk kasih nyambung ki. Tena kulle. Opa Is yang ada di Borong Indah, nelpon Meki juga, tapi layanan telepon. Pak Yahya yang ada di Pangkep, nelpon melalui telepon biasa saja Pak. Karena ini kalau melalui WhatsApp kayaknya nggak bisa ya. Saya berusaha kasih nyambung di aplikasinya kita, kayaknya nggak bisa. Oke, kita terima telepon dulu. Halo Bari Basa. Halo. Halo, iya Pak Hamsa, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Pak Hamsa. Aktivitas pagi ini apa ini Pak Hamsa? Ya baru pulang ini lari-lari jalan kaki. Alhamdulillah. Jadi di mana ini seputaran apa ini yang kita jalani? Ya tidak lain putaran flyover. Kembali ke rumah. Jauh juga perjalanannya Pak Hamsa. Iya 1 kilo 2 kilo PP. Luar biasa. Oke, Pak Hamsa, kalau menurut Pak Hamsa bagaimana harapan tak terkait pelayanan posyandu? Mungkin ada harapan yang ingin kita sampaikan? Silakan. Iya jadi kalau harapan mengenai pelayanan posyandu, dari dulu saya bangun itu ada posyandu di pinggir kanal. Ya sampai saat ini sudah dijadikan pos-pos saya lihat. Pos-pos di? Tidak tahu pos-pos apa lagi itu. Ya ada beberapa saya rinci dan saya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi tidak tahu sekarang karena saya tidak campur tangan lagi, cuma campur lihat di kuliah kami lewat. Kenapa dari kesehatan? Tidak ada campur tangan, tapi campur lihat di. Ya. Jadi ya dulu kan saya selalu persiapkan situ timbangan bayi, apa makanan yang itu susu apa. Tapi sekarang sekarang tidak ada itu kapan timbangan bayi tak atau timbangan? Tidak tahu itu karena susu saya punya kader-kader PKK sudah diganti semua. Oh, diganti ada semua kader-kadernya. Orang-orang baru semua kan. Iya. Itu tahun 2000-an itu. Tapi oke, diganti berarti masih ada gitu posyandu Pak Hamsa. Saya tidak perhatikan sisa satu mami, saya kuliah tapi pos-pos mami di situ jadikan. Iya tadi masih berlaku, masih bagus masih itu ada. Di samping rumah susun. Iya. Masih bagus ada di sampingnya ada pos-pos ronda pos kambing. Iya. Ya jadi memang seimbang itu mami satu. Iya. Pelayanannya masih ada paling, ya mohon maaf ini. Kenapa itu biasa berapa hari tidak ada di udara? Oh, yang kemarin itu karena ada kita sudah share di media sosial ya bahwa siarannya kita ini tidak mengudara dulu di FM, tapi kita dengarkan melalui ini RRI digital karena efisiensi. Makanya sempat ini ya begitu Pak Hamsa. Ya terima kasih Pak Ananda. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hamsa yang ada di Pampang. Sehat selalu Pak Hamsa ya.
Iya, itu yang kemarin itu tidak ada di FM karena kita siaran bisa didengarkan melalui audio streamingnya aplikasi RRI Digital ya. Sekarang alhamdulillah sudah mengudara Mi melalui FM 92,5 ya. Baik, untuk yang lainnya silakan di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita. Halo Baribasa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Baribasa. Iya, Opo Amran. Iya. Apa kabar pagi hari ini? Kabar pagi. Kenapa baru nelpon? Kenapa baru nelpon lagi nih, Opo Amran? Tiap hari mungkin karena kita lagi yang gilirannya siaran. Tapi tiap hari kok. Yang kemarin Inces kan siaran Pro Dangdut nggak ada Pak Opo Amrannya. Oh, mungkin karena kemarin lagi ada kesibukan Dencas ya. Oh, saya kira kenapa deh. Oke. Kali ini kita membahas terkait dengan apa harapannya Opu ini terkait dengan pelayanan posyandu. Harapan kami ini semoga masyarakat semuanya tenang, sejahtera. Karena adanya posyandu ini anak-anak artinya sehat, bisa artinya anak-anak Indonesia bisa sehat semua. Karena posyandu kan sekarang tidak seperti dulu-dulu. Karena Dulu-dulu bagaimana? Iya. Baik, dulu-dulu bagaimana? Kalau dulu-dulu itu posyandu setiap gap itu misalnya hari Senin ada kebidanan itu pergi posyandu. Kalau dulu itu posyandu itu di Kecamatan Belawan gap itu misalnya hari Senin itu ada kebidanan itu pergi posyandu. Kalau dulu itu posyandu itu di Kecamatan Belawan semua warga yang mempunyai hari Senin itu ada kebidanan itu. Kalau dulu itu posyandu itu di Kecamatan Belawan semua sampai sekarang warga yang mempunyai hari Senin itu ada kebidanan itu. Kalau dulu itu posyandu bukan di masjid ya, sampai kita manusia begini misalkan itu menunjukkan itu ya, jadi ini bukan di masjid biasanya sampai kan di siang sampai sekarang itu menunjukkan itu jadi ini bukan di masjid biasanya sampai kan di siang tidak bisa menunjukkan itu jadi ini bukan di masjid biasanya sampai kan di siang tidak bisa
Berarti saya beruntung, Ki. Beruntung Ki Buniar. Karena masalahnya tadi itu banyak yang menelpon, ndak muncul-muncul mana ini kodong. Mungkin ada yang belum dicolok. Tidak, salah buka Kak. Benar. Iya. Namanya manusia kan. Ada datang pihak ahlinya di sini, pihak ahlinya ini akhirnya bisa terbuka. Yang di aplikasinya yang dibuka, saya salah buka. Begitu. Biasa memang ibu-ibu begitu tuh. Ibu-ibu siapa? Siapa ibu-ibu? Kita bukan ibu-ibu, kita anak gadis. Ibu-ibu begitu ke perempuan, Ki. Masa mungkin bapak-bapak? Anak gadis, Ki. Iya, anak gadis, Seng. Ibu-ibu begitu. Aduh, debatnya kumakala di sini, Cus. Lucu kok, kebingungan. Kamu angkat telepon tidak nyambung. Iya, memang begitu. Ibu, langsung dengan topiknya kita nih, Bu. Apa harapan terkait dengan pelayanan posyandu?
Kenapa ini posyandu? Saya petugas posyandu, Gang. Oh iya, astaga. Bagaimana ini ibu-ibu? Kalau menurut harapan tak terkait dengan pelayanan posyandu, siapa tahu ada yang perlu dibenahi Bu atau gimana? Kalau dari segi pelayanan, alat-alat yang disediakan dari mulai timbangan buat baby, buat yang sudah bisa duduk di ayunan, toh ada semua nih, dokternya juga aktif Ji, setiap bulan hadir. Cuman kayaknya perlu ditambah itu kalau pulang anak-anak disaring makanan bergizi. Ditambah apanya kursinya? Dikasih. Biasa tena. Apa itu? Apa yang dikasih? Ada, tapi biasa enggak. Kalau zaman dulu tahun-tahun 90-an ponaanku itu setiap bulan itu ada, kalau enggak bubur kacang hijau apa saja pokoknya ada dikasih anak-anak pulang. Oh ya begitu. Iya sayang. Supaya semangat juga anak-anak pergi di posyandu dia. Betul. Biasa dikasih buah, apel kah, jeruk kah, satu orang satu biji. Terkadang anak-anak enggak suka makan buah. Mamanya tuh yang makan. Itu namanya egois ke mama. Nah terus yang mana? Mamanya tuh yang makan. Kan tidak semua anak tidak suka. Yang tidak suka yang tidak suka mamanya mau dia. Tapi itu yang tidak suka berarti tidak bilang enggak mau pergi deh ke buah dikasih Kak. Makanya ada tanda itu kan. Cumanya uang mau kasih Kak. Kita lebih parah ke uang. Aduh ya Allah. Seperti itu. Posyandu terutama di kelurahan itu alhamdulillah bagus. Bagus. Bukan berarti karena kita terlibat di situ. Jadi puji bagus tidak. Sebelumnya juga memang begitu di. Oke. Siap kalau begitu. Ibu Niar, terima kasih. Semoga harapannya bisa terkabulkan, Di. Iya, amin. Oke, sehat selalu Bu Niar. Iya, sama-sama. Iya, assalamualaikum. Iya, amin. Oke, sehat selalu Bu Niar. Iya, sama-sama. Iya, assalamualaikum. Oke, terima kasih untuk Ibu Niar yang ada. Oke, sehat selalu Bu Niar. Iya, sama-sama. Dimongin sih, terima kasih untuk Ibu Niar yang ada. Oke, sehat selalu Bu Niar. Iya, sama-sama. Dimongin sih, terima kasih untuk Ibu Niar yang ada. Kapan itu jago Jibu Niar. Cuman ini ada memang ahlinya Pia. Dimongin sih, kecuali kalau ada Ibu Niar yang ada. Kapan itu jago Jibu ini karena ada sesuatu hal ini ada memang ahlinya Pia. Dimongin sih, kecuali kalau ada Ibu Niar atau pembicaranya jago Jibu. Oke, kalau begitu Sobat Budaya memang ahlinya Pia. Dimongin sih, kecuali kalau ada Ibu Niar atau pembicaranya jago Jibu. Oke, kalau begitu Sobat Budaya memang ahlinya Pia. Dimongin sih, kecuali kalau ada Ibu Niar atau pembicaranya jago Jibu. Oke, kalau begitu Sobat Budaya memang ahlinya Pia. Dimongin sih, kecuali kalau ada Ibu Niar atau pembicaranya jago Jibu. Oke, kalau begitu Sobat Budaya memang ahlinya Pia. Dimongin sih, kecuali kalau ada Ibu Niar atau pembicaranya jago Jibu. Oke, kalau begitu Sobat Budaya memang ahlinya Pia. Dimongin sih, kecuali kalau ada Ibu Niar atau pembicaranya jago Jibu. Oke, kalau begitu Sobat Budaya memang ahlinya Pia. Dimongin sih, kecuali kalau ada Ibu Niar atau pembicaranya jago Jibu. Oke, kalau begitu Sobat Budaya memang ahlinya Pia. Dimongin sih, kecuali kalau ada Ibu. Sobat Budaya, sekali lagi sebelum kita terima telepon ya sabar untuk Pak Opa Is, sabar ya. Kita dengarkan dulu kabar anak perempat sebelum Inces terima telepon di 0811 400 9210. Dengarkan dulu kabar anak perempat sebelum Inces terima telepon di 0811 400 9210. Dengarkan dulu kabar anak perempat sebelum Inces terima telepon
telepon di 0811. Sobat Budaya, Donggia adalah salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Desa Bahagia, Kecamatan Cisda. Telepon di 0811. Sobat Budaya, Donggia adalah salah satu destinasi alam wisata alam yang terletak di Desa Bahagia, Kecamatan Cisda. Telepon di 0811. Sobat Budaya, Donggia adalah salah satu destinasi alam wisata alam yang terletak di Desa Bahagia, Kecamatan Cisda. Telepon di 0811. Sobat Budaya, Donggia adalah salah satu destinasi alam wisata alam yang terletak di Desa Bahagia, Kecamatan Cisda. Telepon di 0811. Sobat Budaya, Donggia adalah salah satu destinasi alam wisata alam yang terletak di Desa Bahagia, Kecamatan Cisda. Telepon di 0811. Sobat Budaya, Donggia adalah salah satu destinasi alam wisata alam yang terletak di Desa Bahagia, Kecamatan Cisda. Telepon di 0811. Sobat Budaya, Donggia adalah salah satu destinasi alam wisata alam yang terletak di Desa Bahagia, Kecamatan Cisda. Telepon di 0811. Sobat Budaya, Donggia adalah salah satu destinasi alam wisata alam yang terletak di Desa Bahagia, Kecamatan Cisda. Telepon di 0811. Sobat Budaya, Donggia adalah salah satu destinasi alam wisata alam yang terletak di Desa Bahagia, Kecamatan Cisda. Telepon di 0811. Sobat Budaya, Donggia adalah salah satu destinasi alam wisata alam yang terletak di Desa Bahagia, Kecamatan Cisda. Telepon di 0811. Sobat Budaya, Donggia adalah salah satu destinasi alam wisata alam yang terletak di Desa Bahagia, Kecamatan Cisda. Telepon di 0811. Sobat Budaya, Donggia adalah salah satu destinasi alam wisata alam yang terletak di Desa Bahagia, Kecamatan Cisda. Telepon di 0811. Sobat Budaya, Donggia adalah salah satu destinasi alam wisata alam yang terletak di Desa Bahagia, Kecamatan Cisda.
0811 492 50. Langsung aja kita terima telepon. Halo Bari Basa. Assalamualaikum, cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fatmawati. Iya, sehat kan? kabar? Sehat terus, sehat Alhamdulillah. terus. Sehat. Salam sehat sama keluarga. Iya, insya Allah. Oke. Iya. Bu Fatmawati, langsung dengan topik kita terkait dengan Iya. bagaimana harapan tak terkait pelayanan posyandu. Silakan. Nggak panjang-panjang karena sudah mau berangkat. Oh, mau Belum mau kemana? nunggu. Ada kan aktif di Dharma Wanita. Jadi belum ada jemputan. Oh, Biasa. Oh iya, iya. Oke, ini masalah temanya. Harapanku ke depan lebih bagus, lebih baik, terutama juga pegawai-pegawainya itu jangan ada yang jembur, jangan ada yang suka moro-moro. Kita harus pilih-pilih itu, Dan. Karena biasa juga ada yang marah-marah atau apakah. Apanya yang Iya. marah-marah itu? Kadang kalau apa ya, ada saja untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Pokoknya saya mewakili ibu-ibu, nenek-nenek yang bapak, kakek-kakek juga sering mengantar cucunya. Saya mewakili, tolong lebih di apa itu, yang pegawai-pegawainya itu yang turun Enggak peramah. Enggak ramah, enggak bersahabat, cuma memaksa dirinya untuk melakukan tugas ya. Biasa juga dia memang tidak usahlah keluar kata-kata apakah, senyum saja kita sudah gembira cukup. Seperti kan di daerahku ke sini ada pos apa ya, lansia. Oh iya. Iya. Kadang dia terlambat, kadang jadi kalau seperti kemarin saya mau keluar enggak jadi deh karena dilayani. Ya memang peraturan antri. Saya bilang daftar saja, saya kebetulan di sini, baru ini kartu saya ambil karena memang peraturannya begitu. Karena buru-buru nih jam 9 saya harus tinggalkan rumah ini. Iya, begitu. Harapanku ke depan lebih bagus dari kemarin. Itu saja. Karena kita dulu belum ada seperti itu. Cuma di sekolah didapat itu suntikan. Iya. Di waktu SD. Zamannya Ibu Fatmawati. Iya. Malah banyak teman seperti takut disuntik, dia sembunyi tidak masuk sekolah. Tapi itu banyak juga orang tua bilang itu kebaikanmu ke depan. Bagaimana bisa ada itu di lengan kanan saya dapat baru kita sakit kalau sudah begitu. Kentara sudah disuntik. Oke, pelayanannya bagaimana? Ya pelayanannya lebih bagus lagi dari kemarin. Karena banyak saya dapat posyandu itu begitu pelayanannya. Iya. Karena yang dihadapi itu anak-anak. Iya, harus kita juga bersifat anak-anak, dibicara bujuk-bujuk atau apakah. Iya. Seperti juga Dewi Satriayani, bagaimana Ki, baik-baik Ki. Iya. Itu kan walaupun suara kita dengar kalau menyenangkan sampai ke hati nurani, itu kan manusia tidak semuanya pakai hati nurani. Jadi kita yang merasa walaupun suara itu kita sangat senang, senang sekali. Jadi baru itu kan dulu 4 sehat 5 sempurna. Sekarang 5 sehat 5 sempurna. Apa itu tambahannya? Sayangku cari-cari dulu apa tambahannya. Tambahannya itu kebutuhan HP. Oh, HP. Ya. Iya. Dulu 4 sehat 5 sempurna. Kita bisa bagaimana sehat, bagaimana apa anak-anak. Sekarang kebutuhan HP lagi. HP ya. Kotanya data. Beli kota begitu. Oke, jadi sekarang 5 sempurna, 5
Sehat. sehat, 5 sempurna. Jadi sehat ya Iya. orang kalau main hitung. Oke, Oke, dan makasih. siapa Ibu Dewi Dewi? Satria, Dewi Ya jangan tahu Inces, dipanggil Dewi Inces ya. saya Ibu ya. Nggak ikhlas ke hatiku Oke, sebut baik, ke terima itu, kasih. Ga. Maaf ya, Assalamualaikum. maaf saya tidak bicara sama salah itu. Ences. Iya, Oke, Waalaikumsalam. terima kasih untuk Ibu Fatmawati ya, sehat Iya. selalu untuk Ibu Ini apa Fatmawati yang ada di Goa. Dan untuk yang lainnya 0811 400 9250 silakan. Ada Ibu Sudarsia. Assalamualaikum Bunda. Ya, Assalamualaikum Inces. Waalaikumsalam Bunda. Bari Basa, harapan saya tentang posyandu harus kadernya rajin melihat perkembangan anak bayi dan balita di wilayahnya. Karena ada juga anak balita yang berat badannya tidak bertambah. Itu perlu diberi nanti penyuluhan di posyandu. Dan ibu yang masih menyusui ini harus juga diberi penyuluhan tentang ASI atau air susu ibu. Sebab ASI itu dalam ASI itu dalam ada kekebalan tubuh bayi dan ibunya makan banyak sayuran, buah gitu. Minum vitamin dan seterusnya. Di posyandu juga ada pendataan untuk ibu-ibu lansia. Yang paling penting lagi imunisasi bayi sampai 5 tahun harus lengkap. Posyandu itu sistem 5 meja, 1 pendaftaran, 2 penimbangan, 3 pencatatan anak yang sudah ditimbang, 4 penyuluhan tentang kesehatan ibu dan anak, dan 5 pelayanan imunisasi oleh petugas kesehatan dari puskesmas yang ada di wilayah posyandu. Ada juga kader yang memberikan PMT atau pemberian makanan tambahan. Terima kasih Inces, sehat Ki selalu ya. Oke, terima kasih Bunda Sudarsi yang ada di Rapokaling, sehat Ki juga Bunda Sudarsi ya. Iya. Oke, kalau begitu sahabat budaya kita terima telepon lagi. Halo. Oke. Halo, Bari Basah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat Yahya, pagi. selamat pagi. Gimana kabar Pak Yahya? Ya, Pak Yahya kabarnya di Pangkep. Alhamdulillah sehat selalu seperti Mbak Inces ini. Iya, alhamdulillah Pak Yahya. Oke. Pak Yahya Semoga kita semuanya sehat selalu, bukan hanya saya sendiri, tapi semuanya. Amin, amin ya Allah. Yang ada di perempat ini, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke, Pak Yahya, kali ini kita membahas terkait dengan pelayanan, bagaimana harapan Pak Yahya ini terkait dengan pelayanan posyandu. Kalau menurutnya Pak Yahya seperti apa? Kalau saya pribadi, ya bagaimana bisa ada peningkatan di setiap tahunnya, karena saya ini tidak pernah ke posyandu karena tidak ada anak kecil ini, Mbak Inces. Cucu tak Pak Yahya? Iya, cucu juga sudah sudah jauh ini, ada di Maros ini, saya di Pangkep ini, jadi. Tapi waktu zaman dulu gimana Pak Yahya? Waktu anaknya Pak Yahya masih kecil, mungkin bisa dicerita pengalamannya? Kalau waktu kecil memang perasaan saya tidak pernah itu di imunisasi itu, tapi hanya anak-anak yang bisa selalu diimunisasi kalau ada lahir. Tapi harapan saya pada waktu itu, karena saya selalu memantau semua pos-pos Yandu yang ada di daerah saya pada waktu itu. Tapi alhamdulillah jalan dengan lancar, tak kurang satu apapun. Itu waktu zamannya Pak Yahya ya? Bukan zaman-zaman saya, tapi zaman-zaman waktu saya selalu ada anak kecil. Begitu Iya. Jadi bagaimana kalau menurut pelayanan dari dari para pegawainya, kalau kader-kadernya maksudnya, ini menurutnya Pak Yahya itu bagaimana? Bagus? Kalau saya pada waktu itu, alhamdulillah semua pegawainya itu baik-baik semua, tidak ada kekurangan, tidak ada apapun ya. Dan pelayanannya sangat luar biasa, karena kenapa saya bisa lihat luar di biasa? pos-pos Yandu itu ada beberapa persiapan untuk
orang datang itu. Seperti minuman-minuman yang dikonsumsi itu sama orang tua itu ya alhamdulillah disiapkan semua para ketua posyandu itu. Jadi harapan saya ini sekarang alhamdulillah bagaimana bisa lebih ada peningkatan setiap tahunnya begitu. Oke, Ya. siap. Semoga kita ini di di daerah kita ini khususnya di Sulawesi Selatan tidak ada keluhan-keluhan untuk masyarakat. Ya ini harapan saya yang di sini semoga tidak ada lagi orang yang tidak suka di keposyandu ini. Oke. Ya, semua harapan saya ini semua baik-baik saja kalau ada warga dari posyandu ini. Semoga orang suka pergi ke posyandu ya. Iya, itu harapan saya Bengkes. Oke, baik kalau begitu Pak Semoga Yahya. Bengkes sehat selalu ya untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini ya. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk Pak Yahya yang ada di Pangkep, sehat selalu Pak Yahya. Dan untuk yang lainnya juga silakan ya sahabat budaya 0811 400 9250. Ini ada yang nelpon lagi. Mana? Oke, silakan. Ini nampaknya nggak kelihatan lagi ini yang nelpon. Oke, sahabat budaya 0811 400 9250. Ditunggu atensi Anda yang ini terkait dengan bagaimana harapan tak terkait dengan pelayanan posyandu. Oke, kalau begitu langsung aja kita terima telepon. Halo, Bari Basa. Halo. Halo Bari Basa, assalamualaikum. Ya, Bari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan seniornya Perempat ini, tapi baru lagi muncul ini. Dengan Pak Idriska di Forum Damri. Dengan Pak Idriska. Oke, Pak Iya, Idriska. di Forum Damri. Di Forum Damri. Seniornya ini, pendengarnya Perempat. Oh, seni. Nah, lebih banyak ini yang senior sini. Forum Damri, di mana itu Forum Damri? Iya, kantornya di Daya. Oh, di di Daya Daya, itu, di ya. Pampatung Ayam. Oh, dekat Patung Ayam, iya. Iya. Oh, iya, yang bukan Tapi itu. saya persiapan menuju Todopuli untuk siap-siap ke Parepare. Jadi kalau ada anggota Perempat mau ke Parepare, silakan hubungi saya. Saya itu selalu pergi Parepare, tapi mengambil ke Damri di Todopuli, dekat Pasar Todopuli. Astaga, mudah-mudahan ketemu besok-besok. Iya, Ini sementara insya saya mau menuju Parepare, Todopuli sebentar ini lagi. Masya Jadi saya menelpon dulu ini. Karena kalau saya pergi itu yang di Damri yang di dekat Patung Ayam kejauhan. Pernah saya pergi ke situ 2 kali. Tapi saya bilang kejauhan, mending saya pergi di Todopuli dekat-dekat. Gitu. Iya, betul ya. Bisa juga misalnya di depan Pajar, bisa juga nanti dijemput, bisa juga di Taman Pahlawan. Jauh. Kalau di situ mending saya pergi di Todopuli lebih dekat. Kalau daerah Antang kan. Sekali yang paling ku jemput makin di Perempat. Bagus. Iya. Oke, Pak Idris. Kali ini kita membahas tentang bagaimana harapan Tak ini terkait dengan pelayanan posyandu. Kalau menurutnya kita gimana? Alhamdulillah sementara berjalan lancar. Dan itu siapa lagi yang dari Goa tadi itu? Yang dari Goa itu Ibu Fatmawati. Ya itu yang dia bahas masalah dulu kita itu enggak suntik itu namanya cacar, dicacar ke dulu itu. Oh, cacar di yang berbekas itu di itu di Tigelangan Kanang itu. Cacar namanya itu. Jadi saya itu sampai sekarang baru 4 kali disuntik. Dari bayi sampai sekarang. Oh, dari bayi sampai sekarang masih disuntik Takut sekarang. saya dulu itu disuntik. Oh, takut disuntik. Takut sekali. Iya, jadi pertama saya dicacar dengan kanan saya, terus saya langsung diislamkan, baru disuntik lagi, baru nanti lagi ini naik umroh.
itu apa ya Disuntik juga. di situ barusan itu. Oh, baru Jadi 4 itu kali sama ini. Selama hidup tak baru 4 kali. Iya, selama hidupku baru 4 kali. Saya tahu. Oh iya. Memang takut ki dengan jarum suntik? Ya, Takut ki memang dengan jarum suntik? takut dulu memang saya menangis dulu katanya itu saya punya kakak itu. Oh, Kalau saya mau disuntik pasti iya. Jadi sampai sekarang saya ini kalau misalnya ke rumah sakit, nah bilang tahu saya disuntik dok, obat saja kasihan. Jadi kalau umpamanya mau disuntik minta obat saja. Iya, iya ini waktu 2 tahun yang lalu karena mau naik umroh terpaksa saya imunisasi. Iya. Terpaksa itu karena saya demi ibadah tuh. Betul. Oke, siap. Mantap lah. Pak Idris nanti hati-hati di jalan. Salam lagi sampai tujuan Pak Idris. Oke, iya. Mudah-mudahan semua anggotanya Pro 4 sehat-sehat semua. Amin ya Allah. Pak Idris juga. Iya. Nah, sehat-sehat ki Pak Idris. Iya, amin. Iya, mudah-mudahan kita ketemu nanti kalau ada acara, mudah-mudahan saya bisa ada kesempatan juga. Jalan-jalan ki ke RRI Makassar supaya bisa ini. Iya, ini mudah-mudahan. Ubur-ubur ikan lele. Oke, siap kalau begitu Pak Idris, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Idris yang ada di Forum Damri Daya. Sehat selalu, semangat menjalankan aktivitas tadi.
masa sile porang tak puas sing empoangku tunikalan reang kade kapan nasuga mate taria jalata ku puno mikalenku landri parisiku le bakamani kapan pare na ane linoa katika mase sayang tulini pare ponte kuwa sentuna kalengku tenarapangku dilino kapa maiku tomani pace kuji suku lompo ku pandang lekan rikau kuliku patang rosayang
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Sobat Budaya, melanjutkan kebersamaan tadi program acara Bahari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Ini ada kabar yang harus kita juga ketahui ya Sobat Budaya. Seperti apa kabar-kabarnya? Nah, nanti ini ada rencana operasi keselamatan pahlawan 2025 yang terhitung mulai tanggal 10 hingga 23 Februari 2025. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, kita akan dengarkan himbauan dari Kanit Kamsel Satuan Lantas Polres Pelabuhan Makassar yang akan disampaikan oleh Bapak Aibtu Iswadi karena sudah ada di studio. Baik, kalau gitu kita langsung menyapa beliau. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Aibtu Iswadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, gimana kabar nih Pak pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya, Oke, ini terkait dengan operasi keselamatan pahlawan 2025. Nah, ini pastinya kita penasaran yang lagi mendengarkan program 4 RRI Makassar yang mungkin melintas di jalan sekitar Polres Pelabuhan atau mungkin di sekitar mana gitu Sahabat Budaya. Ingin mengetahui informasinya seperti apa? Silakan, izin Pak. Ya, dalam rangka operasi keselamatan dari tanggal 10 sampai tanggal 23 Februari 2025 ya sudah berlangsung. Jadi untuk sasaran penggunaan ada pun yang kita arahkan sekarang ya menggunakan handphone pada saat mengendarai kendaraan. Nah itu janganlah. Benar. Nah, kedua dalam menggunakan roda 4 ya, iya. Minimal harus pakai sabuk pengaman untuk keselamatan. Padahal semuanya itu kan bermanfaat semua sabuk pengaman. Untuk item kedua, pengendara pengemudi di bawah umur, banyak kami masih lihat anak-anak sekolah khususnya anak-anak SMA memakai kendaraan. Jadi perlu saya ingatkan untuk para orang tuanya. Siap. Agar tidak menggunakan motor lah pergi sekolah. Kalau perlu diantar lah. Itu dia. Tapi bagaimana kalau misalkan orang tuanya sibuk, Komandan? Ya, kan ada Bu. Ada Grab. Untuk keselamatan lah. Untuk anaknya. Kan mereka adalah penerus kami. Mereka ini penerus bangsa. Iya, siap. Iya Bu. Iya. Lanjut. Iya, untuk item ketiga, pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari 3 orang itu kan banyak Nggak juga boleh Bu. Ya, Pak ya. Iya, banyak saya lihat itu. Siap. Banyak. Yang lain untuk menggunakan SIM mengendarai kendaraan. Iya. Kendal Vodbrom, itu harus diperhatikan semua. Untuk kepentingan bersama. Siap. Jadi untuk selama ini untuk operasi ini lebih diutamakan sasaran itu. Siap. Oke. Melawan arus, itu yang paling utama. Betul. Bisa mengakibatkan untuk kecelakaan diri sendiri dan orang lain. Paling banyak juga itu seperti itu. Iya. Memang tidak kepikiran untuk kita ya, memang untuk kepikiran tidak kita. Tapi yang banyak kejadian kecelakaan itu awalnya dari pelanggaran. Dari pelanggaran. Ya, yang terjadi di Makassar seperti Siapa itu. Peraturan dibuat untuk dilanggar, bukan ya Pak ya? Oh, izin salah. Bu. semua rambu-rambu yang dibuat itu kan harus dipatuhi. Ya, Jangan dilanggar lah. Bukan asal gambar saja. Benar. Iya, Bu. Jadi seperti itu. Jadi untuk selanjutnya ini ada peraturan apa lagi nih? Ini kayaknya masih banyak kayaknya poin-poinnya. Oh, Bapak Hidayat yang mau sampaikan. Izin Pak. Ini pakai mic dong Pak, kalau bisa ya. Oke. Seperti apa ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwasanya Satlantas Polres Pelabuhan Makassar sedang melaksanakan operasi mandiri kewilayahan keselamatan pahlawan 2025, di mana kebetulan hari ini sudah memasuki hari ke-10. Yes. Adapun giat yang kami laksanakan diantaranya
melaksanakan giat sosialisasi kepada masyarakat tentang operasi keselamatan Pallawa 2025. Kemudian kami membagikan brosur kepada pengemudi pengendara di jalan agar tertib berlalu lintas. Kemudian memberi himbauan kepada pengemudi roda 4 ke atas untuk senantiasa menggunakan safety belt atau sabuk keselamatan karena bisa untuk menyelamatkan nyawa. Yes. Iya. Begitu. Pada saat terjadi apa ya. Iya. Itulah yang dan supaya tidak terlalu fatal akibatnya kalau betul sekali. Nah, seperti yang kita juga lihat ini kebanyakan biasa pengendara roda 2, roda 4 ini menggunakan handphone sehingga bisa memperhambat juga ini para pengendara yang ada di belakangnya. Terkadang saya alami seperti itu. Kita sudah buru-buru nih pagi-pagi. Terus ada pengendara di depan santainya sedangkan kita di belakang kan panjang antriannya. Nah, kalau di klakson justru dia yang marah. Nah, mungkin ini penting sekali dihimbau untuk para pengendara kita. Tolonglah jangan menggunakan handphone di jalan raya. Pengendara roda 4, roda 2 itu sangat sangat jengkel juga para pengendara lain seperti itu ya. Dan kita harapkan juga untuk bukan ini untuk orang tua gitu, bukan berarti bahwa kita tidak sayang sama anak-anak gitu. Jangan kasih ke motor sama anak SD, SMP, SMA. Nah, itu biasanya naik motor ugal-ugalan. Sangat disayangkan sekali. Iya, sekali lagi mungkin mungkin ada yang mau disampaikan juga, masih ada tambahan atau enggak ada? Terima kasih, kami juga sampaikan kepada anak sekolah. Ya, silakan. Ya, silahkan kalau dibonceng sama orang tua, silahkan menggunakan helm. Ya, menggunakan. Itu biar SD itu harus pakai helm kan? Mulai dari SD karena tapi helmnya terlalu besar loh. Itu kewajiban pada saat berkendara. Iya. Tidak memakai helm berarti sudah melanggar aturan. Sedangkan helm itu sebagai pelindung kepala pada saat terjadi benturan kalau tidak diminta-minta terjadi kecelakaan. Betul. Mengurangi fatalitas efek dari kecelakaan yang timbul. Oke. Ya, mudah-mudahan saja para pendengar kita khususnya orang tua yang mendengarkan begitu punya anak, pakaikan ke helm anak baik itu SD, SMP apalagi nih sudah harus pakai helm kan. Kalau yang masih kecil kan ada helm yang kecil, ukuran kecil kan itu ya Komandan ya. Begitu. Jadi apa ini harapan ini terkait dengan himbauan yang sudah kita sampaikan ini, silakan izin Pak. Harapan kami sebagai satuan lalu lintas mengharapkan dengan adanya operasi ini diharapkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas terutama yang ada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar dapat menurun. Amin. Dan kebetulan alhamdulillah pada saat ini sampai sekarang kecelakaan di lalu lintas di wilayah pelabuhan itu masih 0. Mudah-mudahan bertahan, insya Allah. Iya, insya Allah seperti itu. Ada tambahan dari Aibtu Iswadi, izin Pak? Ya, jadi ini untuk operasi keselamatan ya fungsinya itu tadi Bu. Item-item yang sudah kita informasikan tadi. Siap. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan operasi keselamatan berjalan lancar. Masyarakat di pengendara di jalan agar mematuhi lalu lintas. Sampai di tujuan juga selamat. Amin. Jadi itu saja Bu yang saya sampaikan untuk hari ini. Baik, kalau begitu izin terima kasih buat bapak-bapak polisi kita yang sudah memberikan himbauan ini terkait dengan operasi keselamatan Pallawa tahun 2025. Iya, sekali lagi jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya ya. Oke, kalau begitu izin Bapak Hidayat dan Bapak Iswadi makin sukses selalu, selamat menjalankan aktivitasnya. Apa yang diharapkan insya Allah terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu untuk sahabat budaya sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
na atiku mitaki andriku nasaba idi mi bungan na atiku jayana mataku Ajak nadaiku tak giling atita nasaba idi misan reseng atiku rila leng tuaku pada bosara enak tongkona tulis bali wijinata reko makua laoni andriku tuo si padua si pupurilino si pamase-mase Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, Desa Adat Sade terletak di Pulau Lombok dan merupakan salah satu tempat yang paling terkenal dalam mempertahankan budaya dan adat istiadat suku Sesak. Desa Sade dikenal dengan arsitektur rumah tradisional yang unik. Rumah-rumah di desa ini dibangun dengan menggunakan bahan alami seperti bambu dan atap dari ilalang. Desain rumahnya yang rendah dan berbentuk segitiga tidak hanya memberikan keindahan estetika, tetapi juga berfungsi untuk menjaga suhu di dalam rumah tetap sejuk. Di dalam rumah terdapat ruang tamu yang luas serta area untuk tidur dan memasak mencerminkan cara hidup yang sederhana namun harmonis dengan alam. Demikian Kabaratna Pro 4. di samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah
tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dalam program acara pembinaan bahasa dan sastra daerah. Dan kali ini tentunya kita akan membahas tentang makna simbolik kosakata kuliner pada upacara adat pernikahan suku Bugis ya. Dan seperti biasa saya tidak sendirian. Saya selalu bersama dengan rekan-rekan dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, dan kali ini ada Mbak Karmila Sari, SS, yang akan tentunya memandu akan memberikan informasi-informasi mengenai makna simbolik kosakata kuliner pada upacara adat pernikahan suku Bugis. Saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar tak sehat walafiat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang di luar sana lagi banyak yang sakit ya, lagi kurang enak badan. Jadi saya harus tanya dulu selalu narasumberku, sehat-sehat Jiki? Alhamdulillah kalau sehat-sehat. Iya, karena memang cuaca memang tadinya hujan, sekarang panas sekali, panas terik begitu ya. Oke, Ibu Karmila, saya sebenarnya mau panggil Mbak Karmila, tapi lebih bagus kayaknya Ibu Karmila saja ya. Ibu Karmila Sari, tentunya kali ini kita akan membahas makna simbolik kosakata kuliner pada upacara adat pernikahan suku Bugis. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit alasan mengapa memilih topik tersebut pada pembahasan kita kali ini? Baik, saya panggil Kak Mala saja ya. Kak Mala saja. Baik, Kak Mala. Nah, di Sulawesi Selatan itu memiliki banyak kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Nah, kondisi kekayaan yang melimpah inilah mendukung setiap kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis, untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan menciptakan beragam bentuk kuliner sebagai identitasnya. Nah, bentuk kuliner atau bentuk makanan tersebutlah misalnya seperti kue-kue tradisional atau makanan-makanan utama lainnya disajikan dalam pesta atau upacara adat di suku Bugis. Nah, beragam bentuk makanan yang dihasilkan masyarakat Bugis inilah pada prinsipnya itu akan menambah khasanah kebudayaan, terkhususnya kepada khasanah kosakata di dalam bahasa Bugis. Karena setiap kuliner itu tentu dia diberi nama yang unik dan khas. Diberi nama unik dan khas. Nah, kosakata nama makanan di lingkungan masyarakat Bugis itu diciptakan berdasarkan pertimbangan tertentu. Ada yang berdasarkan teksturnya, ada berdasarkan dengan rasa, bentuknya, bahan-bahan yang digunakan, kemudian proses, warna, cara penyajian, kemudian waktu pembuatannya, disajikan di acara apa saja, kemudian bagaimana cara menikmatinya, dan daerah-daerah dan
asal daerahnya dan lain-lain. Jadi itu berbagai macam pertimbangan dalam penamaan kosakata kuliner tersebut. Nah, kosakata kuliner atau nama makanan masyarakat Bugis bukan hanya sekedar tata nama saja yang diberikan serta mana suka, tetapi menunjukkan makna dan nilai sosial budaya yang sangat unik dan khas karena merepresentasikan nilai sosial budaya yang ada di dalamnya, dan ini menunjukkan falsafah yang dimiliki dan dianut oleh masyarakat Bugis itu sendiri. Oke, jadi memang kalau kita ke pengantin Bugis itu ke daerah misalkan daerah Pangkep, Sidrap begitu sampai seterusnya di sana, itu kayaknya memang banyak sekali kue-kue tradisional yang disajikan dan itu ternyata memiliki nama-nama sendiri ya, nama-nama yang unik dan juga ada ciri khasnya sendiri begitu ya. Oke, jadi bagaimana kaitan makanan tradisional dengan upacara adat seperti dalam pernikahan misalkan, Mbak Mila? Nah, makanan tradisional itu selalu ada di setiap upacara-upacara, terkhusus di upacara pernikahan pasti akan banyak makanan, baik itu kue-kue tradisional ataupun dengan makanan-makanan utama tradisional yang disajikan di saat pernikahan. Nah, konsep makanan yang ini tidak hanya berkaitan dengan kata benda yang seperti kita temukan di dalam kebahasaan ya, yang berfungsi untuk mengisi dan mengenyangkan perut, tetapi makanan ini pemahamannya akan bergeser kepada persoalan lingkungan, kesehatan, dan budaya. Nah, makanan tradisional atau kuliner lokal merupakan produk makanan yang dikonsumsi suatu kelompok masyarakat dan dihidangkan di dalam perayaan khusus pada waktu tertentu sebagai warisan dari generasi terdahulu. Nah, tradisi penyajian kuliner pada upacara adat itu merupakan bagian dari suatu kebiasaan di dalam adat istiadat yang masih dipertahankan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang berhubungan dengan kebudayaan, kepercayaan, dan juga keyakinan masyarakat setempat. Nah, makanan tradisional tersebut berkaitan dengan fungsi sosial budaya. Fungsi sosial budaya sebagai pelengkap upacara atau ritual adat. Nah, masyarakat Bugis juga memanfaatkan kuliner sebagai bahan sesaji pada acara ritual atau upacara adat. Misalnya pada upacara pernikahan. Di upacara-upacara lain juga memang diadakan, cuman pembahasan kita kan kali ini pada saat upacara pernikahan. Nah, penyajian makanan tradisional pada upacara pernikahan masyarakat Bugis itu mengandung nilai-nilai luhur dan simbol-simbol pemaknaannya. Iya, jadi tidak hanya disajikan begitu saja untuk dinikmati ataukah untuk disuguhi kepada masyarakat tamu, tetapi itu ada simbol-simbol pemaknaannya. Nah, makna dalam setiap kuliner itu disajikan berupa ada harapan-harapan di dalamnya, ada harapan, doa, pedoman hidup yang mencerminkan kekhasan masyarakat Bugis tersebut. Jadi sebelum memasuki pembahasan simbol pemaknaan pada upacara adat pernikahan masyarakat Bugis, mungkin Mbak Mila bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang makna simbolik. Apa yang dimaksud dengan makna simbolik itu sendiri? Intinya itu adalah terkait dengan makna simbolik ya. Nah, makna simbolik itu kalau di dalam ilmu kebahasaan merupakan makna yang dibawa oleh suatu peristiwa dan yang bertindak sebagai pembawa sebuah pengetahuan yang lebih dalam tentang objek tertentu. Pemahaman terhadap objek tertentu itu diungkapkan melalui latar belakang pemikiran yang didasarkan pada ekonomi, kebudayaan, keyakinan, dan faktor lainnya. Nah, terkait dengan kosakata kuliner, makna simbolik terkait dengan kosakata kuliner di lingkungan masyarakat Bugis itu